Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Kita lanjutkan kajian atau sedikit kita bedah buku ini, Habibana Muhammad. Kemarin sudah kita jelaskan tentang fisik beliau. Kemudian ada pertanyaan tentang Nabiul Ummi, Nabi yang ummi. Nanti insyaallah bagian akhir kita akan jelaskan. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana argumentasi atas keluasan ilmu beliau. Jadi Nabi itu ilmunya luar biasa. Luas ilmunya tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa karena Allah lah yang membimbing beliau. Jadi bukan hanya kecerdasan akal semata, tapi lebih kepada Nabi ini adalah orang yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai sifat maksum. Itu yang penting. Maksum artinya tidak mungkin salah. Begitu. Jadi kalau ada pendapat manusia yang menyelisihi Rasulullah pasti salah. Itu akidah ya. Akidah kita tanamkan bahwa Nabi itu tidak mungkin salah. Jadi kalau ada orang yang menyelisihi Nabi Muhammad pasti salah. Berarti dia yang salah. Ya. Diambil dari beberapa ayat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala memang diberikan langsung ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan baik kita singgung juga tentang Nabiul Ummi gitu ya. Nabi yang ummi itu memang Allah yang mengatakan bahwa Nabi Rasulullah SAW adalah An-Nabiul Ummi. Ya. Jadi kalau manusia tidak bisa baca, itu memungkinkan untuk dikatakan bahwa mereka tidak pintar. Orang yang tidak bisa baca, tidak sekolah. Tapi karena ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan manusia biasa. Bahkan kalau Nabi yang ummi itu tadi dikatakan seperti tuduhan orang-orang musyrikin, atau kalau sekarang mustasyrikin ya. Musyrikin itu orang-orang orientalis yang belajar Islam untuk mendangkalkan keyakinan kita tentang Islam. Mereka ngotot, mereka berusaha pakai argumen macam-macam untuk mengatakan bahwa Nabi itu tidak ummi. Ummi dalam artian membaca. Begitu. Jadi Nabi itu bisa membaca. Dari mana mereka membaca? Dikatakan tuduhan-tuduhan itu di zaman dulu, bahwa budak-budak yang diambil atau budak-budak yang menjadi penduduk Mekah, yang ditawan oleh orang-orang Mekah, Arab yang di Mekah, mereka inilah yang punya pengetahuan tentang kitab. Maka dari mereka lah Rasulullah belajar. Begitu. Ya. Jadi mengatakan bahwa Rasulullah itu bisa baca. Itu tuduhannya. Jadi kalau sekarang ada yang menuduh, ya sebetulnya sama aja berulang itu.
Ya, tuduhan untuk mengatakan Rasulullah itu bisa membaca agar mereka punya alasan bahwa Rasulullah membaca dari kitab yang lain. Begitu. Padahal tidak benar. Dan ini dipatahkan oleh banyak para ulama. Saya nukilkan sebagian di buku ini. Di antaranya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa membaca, ya, atau mempunyai ilmu, sudah ada kecerdasan sejak kecil, kan Rasulullah gemilang gitu ya, pendapat-pendapatnya tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Ketika usia berapa beliau? Berapa? 40 kan? Ketika umur 40, tidak ada orang yang bisa membantah pendapat Nabi Muhammad SAW. Kalau itu semata gitu ya, kalau hanya itu kecerdasan, kejeniusan, niscaya tidak mungkin. Kenapa menunggu sampai umur 40? Itu ya. Kalau cerdas mulai kecil sudah cerdas begitu. Tapi Nabi bisa memberikan argumen-argumen dari Al-Qur'an, maksudnya itu setelah umur 40. Berarti beda yang dibawakan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan apa itu yang disebutkan, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Qur'an. Itu jelas. Ini di Al-Qur'an ya. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca ya sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Ini jelas ini ya. Tidak pernah Rasulullah menulis dan tidak pernah membaca kitab apapun. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Jadi Rasulullah pada ayat ini apa yang kita bisa pahami? Nabi tidak bisa baca, Nabi ummi ya? Tetapi umminya tidak sama dengan ummi kita. Justru umminya itu menjadi hujjah ya? Umminya menjadi hujjah. Ummi itu seperti orang yang masih dekat dengan ibunya. Ada banyak pendapat itu. Ummi artinya seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, belum benar-benar belum bisa membaca, belum bisa apa-apa. Dan itu terjaga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annahum yaqulun." Dan kami mengetahui mereka mengatakan, siapa itu? Orang-orang kafir mengatakan, "Innama yu'allimuhu bashar." Nabi itu diajari oleh manusia. Innama yu'allimuhu basharun. Jadi diajarkan oleh manusia. Kemudian Allah kalau mengatakan yang diajarkan waktu itu dituduh adalah orang-orang ajam, orang-orang yang bukan Arab yang tinggal di Mekah. Itulah yang diambil ilmunya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dituduhlah bahwa Nabi Muhammad mendapatkan ilmu yang luar biasa itu dari beliau mengumpulkan daripada informasi yang beliau dapatkan dari orang-orang ajam yang tinggal di Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajabi wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Yang dituduhkan itu bahasa ajam, bahasa selain Arab, padahal Al-Qur'an Allah turunkan dengan bahasa Arab yang nyata. Al-Qur'an itu bahasa Arab. Ya. Jadi kita mau tidak mau ya kita harus belajar bahasa Arab. Karena Al-Qur'an memang sudah ditakdirkan bahasa Arab dan Allah yang mengatakan itu ya. Ya. Ada orang yang belum bisa menerima ini mengatakan begini, Al-Qur'an itu bahasa Al-Qur'an, bukan bahasa Arab. Al-Qur'an bahasa Al-Qur'an. Itu bertentangan dengan ayat ya. Ayatnya sudah jelas, wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Jelas. Itu bahasa Arab. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan
la'allakum ta'qilun. Aku turunkan ya Al-Qur'an Arabi dengan bahasa Arab. Ya. La'allakum ta'qilun. Berarti dari 3 ayat ini tidak benar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca atau mengambil ilmu baik itu dari orang Arab ataupun dari orang di luar Arab, baik yang hidup di semasa sebelum kenabian atau sesudah kenabian, dibatalkan semua dengan ayat ini. Begitu. Tetapi sekali lagi, ketidaktahuan Nabi atau Allah lah yang menghendaki Nabi untuk tidak bisa membaca, itu tidak mengurangi kecerdasannya, karena setiap masalah apapun Allah turunkan ayat dan itu sebagai jawabannya. Begitu ya. Itu jadi yang kemarin sedikit kita singgung karena waktunya waktu itu kita bahas tentang Nabiul Ummi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Muhammad SAW kecerdasan yang luar biasa. Sehingga kalau ada orang bertanya metode dakwah yang baik yang bagaimana, ya seperti Rasulullah. Kalau Nabi yang terbimbing, yang tidak mungkin salah. Ya. Bagaimana? Salah satu, ada beberapa riwayat di sini tentang kecerdasan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Qurrah ibn Hubairah radhiyallahu taala anhu, beliau menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, dahulu kami mempunyai sesembahan laki-laki dan perempuan. Jadi sesembahan laki-laki, dewa dan dewi gitu ya. Laki-laki dan perempuan sesembahannya. Kami pun berdoa kepada mereka. Kata siapa? Sahabat tadi, Qurrah bin Hubairah, setelah beliau masuk Islam. Kami berdoa, berikan sesajen, kasih kepala kambing, kasih bunga, kasih telur, kasih macam-macam itu ya. Begitu kan orang zaman dahulu begitu. Dia percaya dengan sesajen-sesajen itu tadi. Kemudian beliau mengatakan, tetapi sayang sekali doa-doa kami yang kita panjatkan tidak ada yang dijawab oleh dewa dan dewi itu tadi, laki-laki dan perempuan ya. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kami dengan perantaranmu wahai Muhammad, maka kami pun masuk Islam. Jadi orang yang jadi Islam, yang beriman ya. Qurrah bin Hubairah ini tadi masuk Islam hanya memikirkan begitu. Nanti ada beberapa riwayat dan beberapa cerita yang mirip dengan ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah berdoa macam-macam. Dia minta sesajen macam-macam itu, ya. Ayam hitam, kambing hitam, ya. Dia macam-macam, tapi tidak ada doa-doa yang diterima oleh tadi. Ya. Jadi dia berpikir kan, pemikiran ini yang bagus. Pemikiran yang seperti itu ini cerdas orang ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qad aflaha man ruziqa lubban. Telah beruntung orang yang dikaruniai oleh Allah SWT kecerdasan. Begitu. Jadi kecerdasan akal, beruntung, berarti ya. Dan ini ada beberapa riwayat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah dia mengatakan dipuji oleh Rasulullah, kata Rasulullah, dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta baju yang pernah kau pakai. Ya, aku minta baju yang sudah kau pakai, baju bukan baju baru. Berarti dia meminta keberkahan daripada baju yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Dipakailah baju, menangkan bajunya. Ya. Kemudian waktu di Arafah, baju itu dipakai, mungkin baju ihramnya ya. Ketemu di Arafah lagi, dia memakai baju yang diberikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipakailah baju tadi, ya Rasulullah, ulangi perkataanmu kepadaku. Ya, dia senang dipuji oleh Rasulullah. Pujiannya bagus. Apa pujiannya? Beruntunglah orang yang diberi
Akal. Maksudnya akal itu bagaimana? Akal yang tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma akal, tapi akalnya dipakai untuk membangkang perintah Allah SWT, bukan akal itu yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Maka datang lagi, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, coba ulang lagi. Apa yang pernah kau katakan kepadaku? Rasulullah mengulang lagi, qad aflaha man ruziqa lubban. Beruntunglah orang yang telah dikaruniai akal yang kecerdasan akal tadi. Jadi akal yang bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, juga disebutkan dalam surat Ar-Ra'd 19 dan banyak lagi ayat-ayat yang lain, saya singkat saja. Kemudian hadis ini, karena dia senang ya, hadis ini mengandung penjelasan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa akal yang tajam membuat pemiliknya senantiasa berpegang pada agama Islam. Itu maksudnya. Jadi kalau bilang ini akal cerdas, ini pintar, ini cerdas, enggak penting itu. Kecerdasannya tunduk tidak dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang penting. Ya. Kalau dia berakal, pakai akal-akalan. Orang Islam ini diperintahkan sholat itu tujuannya apa? Aqimis sholata li dzikri. Salat itu mengingat Allah. Kemudian dia pakai akal ya, mengatakan berarti tanpa salat pun kalau saya ingat Allah cukup. Itu ya. Jadilah itu aliran yang aneh-aneh itu ya. Katanya nggak perlu salat, yang penting eling, gitu ya. Ingat kepada Allah, jadi nggak perlu salat. Itu salah. Ya. Jadi akal yang baik adalah akal yang tunduk kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Itu perlu digarisbawahi, diingat. Oh, ini orang alim, bagus, Masya Allah, metode dakwahnya luar biasa, bisa ambil dalil dan sebagainya. Kesimpulan akhirnya bagaimana? Begitu, ini orang awam begitu caranya. Kesimpulan akhirnya bagaimana? Kesimpulan akhirnya bahwa Homer itu halal, jangan diikutin. Paham? Karena bertentangan dengan ayat. Dengan ayat, ya. Kalau sesuatu yang masih remang-remang dalilnya dihasilkan dari istimbat, arti kajian, dari ambil ayat, dalil, kumpulin begitu, itu masih bisa. Mungkin diterima, mungkin enggak. Tapi kalau Al-Quran, hadis yang sahih, kemudian ada orang yang menyelisihi, udah buang supaya selamat kita. Ya. Jadi kalau sesuatu yang sudah nasnya sudah jelas, nggak boleh orang ya. Bahkan hadis pun kalau bertentangan dengan ayat, hadisnya mundur, kan begitu. Bagaimana dengan pendapat orang? Oh boleh, ini untuk kemaslahatan bersama. Homer ini baik, ya. Yang penting niatnya begitu. Wah, nggak boleh, ya. Karena nasnya udah jelas. Ya, kias, gitu ya. Kias itu dikatakan oleh para ulama. Kias-kias, orang mengkiaskan hukumnya ini dikiaskan dengan sana sini. Para ulama mengatakan apa? Idza jaa nasun sharih dhahabal qiyasu ma'rih. Kalau sudah ada nas yang jelas, Al-Quran atau hadis, maka itu segala kias-kias orang yang mengatakan itu semua dhahabal qiyas ma'rih, udah kena angin, udah terbang dia, ya. Udah pulang ke Bekasi itu, udah nggak ada kias-kias lagi, ya. Begitu maksudnya. Ya. Jadi kecerdasan akal itu harus tunduk dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, Ra'sul aqli ba'dal imani billah al-haya wa husnul khuluq. Ya. Puncak kecerdasan akal setelah iman kepada Allah adalah malu dan akhlak yang baik. Seperti itu. Ya, jadi cerdas itu harus beriman. Kalau cerdas nggak beriman, nggak ada gunanya. Ya. Tidak boleh diikuti, tidak boleh dipertimbangkan, tidak boleh dikatakan bahwa ini juga lumayan baik, yang ini kurang baik. Enggak. Semua yang bukan dari Nabi atau menyelisih iman, maka wajib kita tinggalkan. Kemudian juga ingin saya sampaikan di sini, ada metode yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa riwayat di sini, yaitu kisah dari seorang yang bernama Husain. Kita pernah sering mendengar namanya Imran.
Imran bin Husain. Husain pakai shot ya. Itu seorang tua Husain ya. Anaknya berbakti. Tapi ketika masuk Islam, dia diajak oleh anaknya, "Bapak, ayo masuk Islam." Nggak mau juga. Ya, karena Husain ini adalah pembesar Quraisy. Jadi dia malu. Nanti apa yang akan saya sampaikan? Ya. Tapi tiap hari berdebat itu di rumah. Tiap pulang rumah, kamu begini, kamu mulai kurang ajar, ya, mulai ikut agama Muhammad kok kamu mulai caci maki Tuhan kami, begitu ya. Jadi jangan kaget gitu ya. Kalau ada orang lurus dalam beragama dianggap itu mencaci. Ya. Biasa. Dari dulu juga sudah ada begitu ya. Dia maunya bagaimana? Ya Tuhan kita semua sama, agama semua sama. Padahal nggak sama kan? Nggak sama. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan kita itu jangankan mati 3 hari, ngantuk aja nggak boleh. Gitu kan? Kan diajarkan kita akidah kan? La ta'khudhuhu sinah. Apa sinah itu? Tidur sebentar, kayak tidur di majelis. Tidur di majelis itu sinah namanya, ya. Ya, tapi kalau sudah sampai bangun qomat itu naum namanya, ya. Jadi kalau sinah itu begitu. Hilang, ini orang ngomong apa, babnya tentu udah pindah. Cerita belum kelar, tentu ini Ustaz nggak beres ini ya. Itu kena sinah namanya. Sinatun, ya. Tapi kalau tidurnya pules, itu naum. Begitu. Jadi kita punya oleh-oleh 2 ya. Itu beda ya. Sinatun dengan naum itu bedanya. Ya. Tidur di majelis namanya sinatun, ya. Tapi kalau tidurnya pulas, ya kemudian bangun, alhamdulillahilladzi ahyana, ya, ba'da ma amasana wa ilaihin nusyur. Baca doa itu ya. Jadi kembali ke kisah Husain ini tadi, mereka mendatangi, ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, Husain mengatakan, bagaimana anak-anak aku ini sekarang menjadi orang yang suka mencaci Tuhanku, begitu. Dianggap mencaci itu. Jadi kalau kita bilang, kan ada juga ya, dulu ada yang mengatakan, qul huwallahu ahad, gitu ya, Allahus samad. Jangan dibaca jangan sembarang kita baca di tempat umum, nggak boleh, itu menyinggung, katanya begitu. Ada orang ngomong begitu ya. Mudah-mudahan antum lupa itu orang ya. Tapi ada orang yang mengatakan begitu. Jadi qul huwallahu ahad itu dibacanya di masjid, jangan di tempat umum. Nanti akan menyinggung orang yang punya Tuhan lebih daripada satu. Gitu. Gitu ya. Husain datang, anakku jadi tukang pencaci ini. Mencaci bahwa katanya Tuhan itu tidak bermanfaat. Tuhan yang dibikin dari apa? Kayu, yang dibikin dari batu, itu tidak bermanfaat. Tersinggung. Husain tadi tersinggung dengan tuduhan itu tadi. Memang begitu. Bahkan zaman jahiliyah itu orang kalau bikin Tuhan, kadang-kadang dia bikin dari kurma. Ya, kalau nggak ada apa-apa, yang penting dia punya keyakinan tuh harus dia menyembah begitu. Nah, nyembahnya harus ada wujudnya. Jadi dia nggak percaya, dia harus berwujud. Maka disembahlah, dibikinlah dari apa? Kurma. Bikin kepala, bikin tangan dari kurma begitu. Ya. Diceritakan para sahabat itu yang telah dia akhirnya masuk Islam, dia tertawa, duduk-duduk lagi setelah masuk, dia ingat lagi, gimana dulu? Iya, begitu bodohnya kami ini. Ya, saya pernah bikin Tuhan dari kurma, kemudian tengah malam saya lapar. Ya. Begitu. Lapar, kemudian saya lihat mau dipotek ini kepala, tapi Tuhan gitu. Tapi ini gimana? Ya, akhirnya diambillah itu tadi anggota tubuh dari dewanya itu tadi, diambil dimakan. Ya. Kan ini luar biasa. Ini kebodohan yang luar biasa. Ya. Jadi Husain tadi mengatakan begitu. Kata Rasulullah SAW, masuk Husain ini datang, masuk, silahkan masuk. Syekh itu orang tua ya. Jadi kalau kita panggil syekh itu biasanya orang yang lebih tua dari kita. Syekh, ini syekh masuk. Ketika masuk,
Imran anaknya nggak bangun, duduk aja. Karena dia masih kafir waktu itu, duduk, nggak bangun, tidak dihormati. Padahal kita disunahkan juga ya. Kalau ada orang tua bangun kita, masuk datang ke rumah kita. Jangan orang tua datang kita baca koran. Oh ya Pak, masuk Pak. Ya, nggak sopan, itu songong. Ya. Itu bangun, kita cium tangan, begitu kan? Tapi itu dia datang karena dia belum masuk Islam, dibiarin aja begitu. Tidak dilakukan apa-apa. Kemudian dia barulah mengatakan bahwa aku sudah nggak kuat lagi ini mendengar cacian daripada anakku Imran. Dia mengatakan bahwa Tuhan ini tidak bermanfaat, ini cuma ngabis-ngabisin sesajen dan sebagainya, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada Husain tadi, bertanya. Setelah didudukan di sampingnya, hormatin dulu, dihormati oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan orang kafir kemudian diremehkan, tidak, duduk sebagaimana orang tua. Kemudian Rasulullah SAW, Husain mengajukan pertanyaan, sebenarnya apa yang disampaikan pada kami darimu? Ya, menyebutkan sesembahan-sembahan yang kami sembah itu kalian celah semua. Kemudian Rasulullah sekarang berbalik bertanya kepada Husain, mengatakan begini, wahai Husain, berapa banyak sesembahan kamu? Ya, berapa banyak Tuhan yang kamu miliki itu? Dia mengatakan begitu. Ini diajak berpikir. Ini kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan 7 di bumi, 1 di langit. Dia mengatakan begitu. Jadi 7 itu yang termasuk yang dari korma, ya, dari batu bacan, dari apa gitu ya. Dari macam-macam itu, dari bebatuan itu tadi semua, kayu dan sebagainya, ada 7 yang di rumah, yang di bumi, 1 yang di langit. Berarti dia meyakini ya, dan tidak semua sama ya, keyakinan orang kafir itu tidak semua sama. Ada yang mengatakan yang di bumilah itu yang bermanfaat. Namanya juga jahiliyah, ya. Jadi tidak boleh ada orang yang mengatakan bahwa jahiliyah itu mereknya sama, enggak. Dia ngarang sendiri agamanya. Ya. Maka dikatakan berapa? Ada 1 yang di langit, 7 yang di bumi. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, jika kamu mengalami kesulitan, kepada siapa kamu berdoa? Kalau kamu punya kesulitan, kepada Tuhan yang mana kamu berdoa? Gitu. Dia mengatakan, oh pasti yang di langit. Yang di langit. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, jika harta sudah lenyap, kepada siapa kamu berdoa? Artinya kalau udah rezekinya udah macet, begitu, kamu berdoa kepada Tuhan yang mana? Yang di langit atau yang di bumi? Dia mengatakan yang di langit. Ya, yang di langit juga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan begini, lantas semua yang di langit yang mengabulkanmu, maknanya begitu ya, mengapa kamu sibuk dengan menyembah yang 7 itu? Ya, itu kan cuma ngabis-ngabisin duit. Ya, minta sesajen dan sebagainya, itu yang ngabisin duit. Yang di langit nggak pernah minta apa-apa. Kenapa kamu nggak menyembah yang di langit saja? Gitu, diajak berpikir nih orang tua ini. Dia berpikir, iya juga ya. Ya, yang di langit nggak pernah dikasih apa-apa. Yang kasih sajen kan patung berhala-berhala yang ada di rumahnya. Dia bilang, oh benar juga ini. Kemudian Rasulullah SAW begitu dilihat di wajahnya mulai ada keraguan, Nabi mengatakan, ya Husain, aslim taslam. Masuk Islam kau selamat. Ya, kalau kau masuk Islam, kamu selamat. Husain mengatakan, aku ini sesepuh di RW sekian, gitu. Saya ini sesepuh, begitu ya. Nanti kalau saya masuk Islam, apa kata mereka nanti? Itu juga penghalang. Gitu. Kadang-kadang orang dengan pengaruhnya itu tidak tunduk dengan agama, cuma takut karena pengaruh. Ya, kata Rasulullah SAW, doalah. Aku tuntun doa kamu. Apa doanya? Allahumma astahdika li arsyadi amri wazidni ilman yanfa'uni. Baca doa. Diajarkan doa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkanlah, ya Allah, aku memohon petunjuk kepadamu. Astahdik. Aku mohon petunjuk kepadamu. Ya. Kemudian
agar aku dapat meniti jalan yang lurus dan tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Husain mengucapkannya dan sebelum berdiri sudah masuk Islam. Begitu dituntun, dibaca oleh Husain, ikut berbarengan dengan hidayah yang Allah berikan, dia langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam. Masya Allah. Imran kan ada di situ, anaknya. Sayyidina Imran itu anak daripada Husain. Begitu melihat bapaknya masuk Islam, bangun, dicium kepalanya. Dicium kepalanya, kemudian dipeluk. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu menyaksikan, menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya. Apa penyebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis? Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, aku menangis lantaran tindakan yang dilakukan oleh Imran. Ya, bapaknya masuk sebagai orang kafir, namun dia tidak menghampirinya. Masuk Islam, masih kafir, ya biarin aja begitu. Ya. Begitu Islam, dihormati tadi. Jadi penghormatan itu luar biasa ketika dia masuk ke dalam Islam, dihormati. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Qumu fasyayyi'u ila manzilih." Ayo bangun kalian semua, ya, antarkan orang ini, ucapkan selamat. Ini boleh juga. Jadi selamat untuk orang-orang, ini diambil dalil oleh sebagian ulama, orang yang mendapatkan kebaikan, boleh kita ucapkan selamat. Ya. Orang yang mendapatkan kebaikan duniawi, ya, atau ukhrawi, kita bilang ucapkan selamat, boleh. Seperti yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hujah yang luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain, ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan begini, "Ya Rasulullah, aku mau jadi orang Islam yang baik, ya. Tapi aku belum bisa menahan untuk meninggalkan kebiasaan itu tadi berzina." Begitu. Biarkan aku udah masuk Islam, tapi aku tetap mau berzina. Ya. Sahabat marah. Kurang ajar orang ini. Ya. Minta izin dosa yang sangat besar dosanya. Tapi Nabi tidak marah. Ya, Nabi tidak marah. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah, didekatkan sampai dekat sekali. Ya, dekat sekali. Kemudian Rasulullah bertanya, "Atardo an yazni nas bi ummik?" Apakah kamu ridho kalau ada orang berzina dengan ibumu? "La ya Rasulullah." "Enggak ya Rasulullah, enggak mau." Kemudian Rasul mengatakan, ini juga dimasukkan akalnya supaya tunduk dengan syariat. Beliau mengatakan, "Kadzalikan nas yakrahuna yakrahun. Atardo an yazni nas bi ukhtik?" Begitu juga orang, ya, bagaimana kalau dengan saudaramu, saudara perempuanmu? "Tidak ya Rasulullah." Walhasil disebutkan katanya dalam beberapa riwayat sampai kepada bibimu dan sebagainya, orang-orang terdekat. Kan tidak mau orang memperlakukan orang-orang dekat kita perzinahan, itu tidak mau. Ya. Ama Rasulullah SAW kemudian mengatakan begitu juga siapa? Orang-orang lain tidak ingin diperlakukan sebagaimana kamu tidak ingin diperlakukan seperti itu, orang lain juga tidak ingin, anaknya, ibunya, saudaranya. Begitu yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari situ dikatakan, aku tidak akan berzina lagi. Masya Allah. Ya, dia tinggalkan perzinahan karena dia sudah cukup, imannya sudah ada, kemudian akalnya dicukupkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan dosa itu tadi, perzinahan. Ya. Kita juga harusnya begitu, melakukan apapun kita pikirkan. Kalau kita ngomong kira-kira terlalu tajam buat orang, kira-kira kalau kita mendengarkan itu bagaimana? Kalau ada orang yang tidak enak berbicara, kira-kira kalau itu kita yang mendengarnya bagaimana itu? Ya, itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang untuk sahabatnya untuk belajar bahasa Ibrani, atau bahasa Ibrani itu bahasa Yahudi, ya, agar Rasulullah tahu tentang risalah yang ditulis oleh orang Yahudi, akad dan sebagainya, supaya mengerti, jangan sampai ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh orang seperti ini, pelajaran juga kita, ya. Dia mengatakan ini saya sudah menandatangani semua ini tadi, tapi tidak tahu isinya. Rasulullah itu melarang itu.
Ya, kan ada yang mengatakan begitu. Saya tanda tangan tapi nggak tahu isiannya apa. Oh, nggak boleh. Rasulullah nggak mengajari itu ya. Maka Rasulullah mengajarkan Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani. Ya. Dan dipelajari. Ada yang mengatakan dari semangatnya karena yang menyuruh adalah Nabi Muhammad SAW, kekasihnya, teladannya. Dalam sebulan Zaid bin Thabit bisa lancar bahasa Ibrani. Bahkan bisa membaca, bisa mengerti. Ya. Ini luar biasa. Nah, kita ini juga pelajaran oleh para ulama, dikatakan bahwa tidak boleh kita sembarangan tanda tangan kalau kita tidak tahu apa isinya begitu ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW mengutus orang dalam ini peristiwa yang luar biasa ini. Ya, Nabi Muhammad pernah mengutus orang untuk memastikan waktu di perang Ahzab. Apa itu perang Ahzab? Perang apa? Nama lainnya apa namanya? Khandaq. Ya, perang Ahzab atau perang Khandaq, perang sekutu. Karena Nabi punya perjanjian dengan orang-orang Yahudi, begitu, bahwa kalau ada serangan dari luar, maka orang Yahudi akan bersama-sama membela Rasulullah. Dan begitu juga kalau ada orang Arab yang lain atau pasukan lain menyerang Yahudi, Nabi akan membelanya. Begitu. Tapi Yahudi, dasar Yahudi ya. Yahudi ini memang pengkhianat. Ya. Yahudi itu hafal ayat-ayat yang memuji dia. Gitu. Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Jadi baca terus ya. Aku ini dimuliakan lebih daripada orang alam di jagat semua ini. Orang ayat. Tapi wa ja'alnahum qiradatan khasiin enggak dibaca ya. Kemudian dijadikan monyet ya, gitu ya. Kan begitu, wa ja'alnahum qiradatan khasiin, ya. Jadi baca ayat-ayat begitu. Jadi kalau di Indonesia itu ada orang bawa-bawa ayat tentang keutamaan Yahudi, operator, ya. Hati-hati begitu ya. Jadi Yahudi itu sudah jelas, dia kirim surat kepada orang-orang Arab untuk menyerang Rasulullah, kemudian dia mengatakan bahwa Nabi itu Muhammad belum dalam keadaan kuat, ya. Maka sekarang seranglah mereka. Dan saya ada perjanjian nanti saya akan mundur. Jahat itu Yahudi ya. Maka terjadilah perang Ahzab. Ya. Dalam perang Ahzab. Kemudian dalam banyak lagi peperangan. Rasulullah SAW pernah mengutus, ya, bahwa disebutkan oleh Abu Daud, ya, Rasulullah SAW mengutus dalam perang Badar, perang lain lagi, dan peristiwa lain lagi, Sayyidina Ali dan Sa'ad bin Malik dan Ali bin Abi Thalib diutus dan 7 orang yang lain untuk melihat apa kekuatannya. Nggak bisa mendekat, kalau mendekat kepada orang kafir akan diambil, ditawan, maka dari jauh. Tapi ada budak yang disuruh untuk mengambil air di sumur Badar. Badar itu kan sumur ya. Di sumur yang ada di Badar itu diambil. Maka diambillah si budak tadi, kemudian ditanya, berapa jumlah mereka? Banyak. Jawabnya apa? Banyak. Ya. Berapa, ditanya apa aja? Banyak, itu aja. Cuma banyak saja. Ya dia nggak ngitung. Ya, dia cuma tugas mengambil air, dia nggak tahu, ditanya berapa jumlahnya, banyak. Ya, semua jawabannya banyak saja. Kemudian gimana nih cara mencari informasi ini? Bagaimana cara mencari informasinya? Maka dibawalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alaihi wa alihi ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, ya, akhbirani 'anil Quraisy. Kasih info aku tentang Quraisy. Kalian berdua kasih, ya, apa yang mereka ini. Aku minta pada kalian memberitahukan kepadaku, kepada orang Quraisy. Ya. Kemudian dia mengatakan, berapa jumlahnya? Bertanya, berapa jumlah mereka? Keduanya menjawab, banyak. Sama. Ya banyak, ya benar banyak. Ya berapa? Dia nggak ngerti. Ya. Kemudian berapa amunisinya? Alat, pedang, tombak dan sebagainya. Dia mengatakan tidak tahu, tapi banyak. Ya. Nah, ini kan perlu orang cerdas ngomongnya, ya. Jangan paksakan orang cerdas, orang bisa mengerti pemahaman kita, tapi kita harus turun begitu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Ya, kan kadang-kadang orang bilang begini, wah kalau ustadz yang itu kelasnya kelas beda orangnya. Enggak, Rasulullah itu kelas apa aja bisa. Kelas yang nggak ngerti kayak emak-emak, kayak ibu-ibu diajarin Rasulullah langsung paham. Ya, nggak ada kelas-kelas, semuanya sama. Berarti karena yang membawa misi kan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ditanya begini oleh Nabi Muhammad SAW, berapa unta yang dipotong setiap hari? Ya, ditanya berapa unta yang dipotong setiap hari? Ya, dia mengatakan 9, kadang-kadang 9, kadang-kadang 10. Ya. Berarti kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan antara 900, berarti jumlah mereka antara 900 sampai 1000. Dan itu benar. Ya, diambil dari apa? Binatang yang dipotong. Karena itu setiap unta berarti berapa? 100 orang dimakannya. Begitu. Sebenarnya kaum berapa jumlahnya? Diketahui semua oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Isya jam berapa? Selesai? Sudah. Isya ya. Ya. Ya, nanti riwayat berikutnya setelah Isya ya. Ya. Masuk waktu Isya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح
حي على Lah. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Wasilatul Alhamdulillah. Mungkin itu dulu ya. Pertanyaan aja, kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin ada pertanyaan silakan. Silakan bagi jamaah yang bertanya mengangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mempelajari riwayat Nabi Muhammad ini adalah untuk mengenal, memahami dan mencontoh perilaku baginda Rasulullah. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Perilaku yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ini adalah logis, natural dan ilmiah, dan bisa dan diterima oleh setiap orang pada umumnya. Nah, ketika kita berbicara tentang yang namanya perilaku, kita lebih mudah mengikuti, misalnya mencontoh untuk cara makan beliau, cara berpakaian beliau, cara tidur beliau, cara berkomunikasi beliau, itu kita merasakan sangat mudah dan mudah untuk terlalu. Tetapi ketika kita ingin mencontoh sifat beliau, misalnya pemurah, pemaaf, penyabar, dan pengalah, nah tampaknya kita akan mengalami sesuatu yang tatanan yang cukup sulit. Nah, bagaimana supaya kedua cara dan sifat ini mudah untuk kita tiru dan mudah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dari semua yang pernah kita sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita berdoa. Jadi kalau kedermawanan dan sebagainya itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa. Ya, kita minta doa. Jangan apa di antara Allah min a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, kan pelit itu ya. Berarti enggak dermawan kalau pelit. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan rasa kikir. Ya, pernah terjadi kepada Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah itu seorang pendeta, orang kaya Yahudi yang dia masuk Islam, dan dibaca semua seperti yang sering saya sampaikan bahwa ciri Nabi itu ada semua di dalam kitab-kitab Yahudi, ada ciri-cirinya. Tapi kemudian ada salah satu yang belum Zaid bin Sa'nah tadi belum menemukannya. Apa itu? Kesabarannya akan terlihat lebih sabar lagi jika gangguannya lebih berat lagi, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW singkat saja datang, kemudian Zaid bin Sa'nah tadi mengatakan, kamu wahai Muhammad, orang Bani Hashim, dari Bani Hashim itu terkenal kalau ngutang suka nggak bayar, suka mengundur-undur, dicaci maki begitu ya. Marah, Sayyidina Umar marah. Ada Sayyidina Umar yang orang kurang ajar depan Rasulullah SAW. Kemudian dikeluarkan pedangnya, ini kurang ajar ya Rasulullah. Orang takut dia. Ya. Memang responnya tidak diharap seperti itu, dan dia meyakini bahwa Rasulullah pasti sabar. Begitu. Tapi waktu itu dia ngetesnya ini salah. Ya, di depan ada Sayyidina Umar, diambil pedangnya dan dia ketakutan.
Ya, ketakutan dia pergi pulang. Ya, pulang dia. Si Zaid bin Sa'lah begitu pulang, kata Rasulullah, sesungguhnya dia memerlukan yang lebih dari ini Umar. Artinya jangan kamu takut-takuti. Maka udah, berapa utangnya? Dibayar. Yang disuruh Sayyidina Umar, bawakan ini kurma. Tadi misalnya utangnya misalnya 1 juta, bayar 1 juta. Kemudian berikan kurma lebih lagi. Katakan ini buat tadi kamu, aku sudah menakut-nakuti kamu. Jadi artinya dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilakukan oleh Rasul SAW. Jadi kita ya waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Semua yang nafsu itu memang harus ditahan. Begitu. Apa yang tidak yang kira-kira berbahaya, orang yang pelit jadi paksain. Begitu ya. Kalau ada orang yang punya hal-hal yang tidak baik dalam dirinya, ya, tadi bisa dilawan nafsunya, kemudian juga berdoa. Begitu. Allah alam. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib mohon penjelasan terkait dengan negara kita yang mayoritas muslim. Belakangan ini tidak sedikit orang yang menyampaikan apa yang tadi Habib sampaikan, bahwa agama itu semua benar. Jadi misalnya mereka mengatakan ayat Al-Quran inna dina indallahi Islam. Islam itu tidak diartikan agama Islam, tapi diartikan dengan selamat. Dan bahkan terkadang yang menyampaikan seperti itu orang yang pintar, seorang ulama lah bahkan seperti itu di negara kita. Nah, bagaimana cara kita yang awam, yang bodoh, yang tidak bisa paham bahasa Arab secara jelas menanggapi hal-hal yang demikian, ya, khususnya untuk yang masih muda-muda, untuk anak-anak kita yang mungkin pemahaman bahasa Arabnya tidak seluas mereka yang disebut orang alim tapi menyampaikan justru hal yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat syad itu bertentangan dengan jumhur. Mayoritas ulama mengatakan begini, ada satu orang mengatakan lain dari pendapat jumhurul ulama, itu namanya syad. Kalau kita biar ingat lagi, sesat gitu aja, ya, biar kita gampang. Syad, ya. Syad itu apa? Ya sesat. Maksudnya dia nyeleneh daripada pendapat yang lain. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan, misalnya begini, semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, meyakini tidak akan masuk surga setelah datangnya Nabi Muhammad kalau dia tidak mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu jelas, itu ayat jelas. Kemudian kalau dipelintir-pelintir seperti itu dengan dalil-dalil yang sebagainya, dia orang awam nih, kita bagaimana menyikapinya? Pendapat sekian banyak ulama sama nggak dengan dia? Gitu aja. Kalau bahasa yang saya perhalus begini, ambillah pendapat yang jumhur tadi. Mayoritas ulama mengatakan apa? Ya inna dina indallahil Islam, yaitu tadi. Itu pendapat jumhur ulama. Dan pendapat ini diapain? Tendang, ya. Kalau pendapatnya menyelisih itu orang, dia bilang ini orang alim, ini hebat, ini masya Allah. Tapi apa dibanding Imam Bukhari misalnya? Apa alimnya dibanding a'immah, hafid? Para hafid itu menghafal 100.000 hadis misalnya. Apa? Kamu hafal berapa? Begitu. Tanyakan pada orang-orang yang aneh-aneh itu, kamu hafal berapa? Apa copy paste aja? Ya bisa mungkin jadi profesor, banyak apa, tapi dibanding sekian banyak ulama yang ada, kan dia nggak ada apa-apanya juga. Jangan bandingkan kita, bandingkan dengan ulama yang lain, itu jumhur. Begitu, kalau mau selamat ikuti pendapat mayoritas. Mayoritas daripada ulama maksudnya, ya. Mayoritas ulama, jangan mayoritas orang yang nggak beres. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ini haram. Tiba-tiba ada orang bawa dalil misalnya, boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang penting apa? Ada sakinah, ada ketentraman. Begitu. Saya mau kasih nama, kalau nanti takut ada yang sama gitu ya. Masa iya gitu kan? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kemudian dia menikah, katanya sah, boleh.
litasmunu ilaiha, yang penting ada sakinah, ada ketentraman. Yang ngomong ini juga bukan sembarangan orang. Profesor, pakai jilbab lagi. Mau di kemana itu? Buang sampah kalau saya. Kalau mau selamat, mau selamat, ya, mau ikut Rasulullah SAW. Ayatnya udah jelas, larangannya udah jelas, dilaknat dan sebagainya. Jangankan sampai menikah, bergaya seperti perempuan, ya kan sudah dilarang. Ya, la'anallahu al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Ya, laki-laki itu jangan terlalu banyak ngaca. Nanti merambai-rambai nih. Jangan. Laki-laki ini acak-acakan dikit nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu sudah jelas. Kalau kita orang awam, kalau kita dapat pembahasan buku atau keterangan yang begitu berbelit-belit banyak, ngomong sana sini demi apalah dia, kita ilmunya terlalu banyak sampai kita bingung. Ambil kesimpulan akhirnya. Apa kesimpulan akhirnya? Dia mengatakan riba itu boleh, buang, gitu. Ya, riba itu boleh. Atau oh ini demi begini itu, kalau alkoholnya sekian persen nggak boleh, kalau halal. Akhirnya, ya, akhirnya dibilang halal. Ya apa ini? Buang. Kalau mau selamat, begitu. Kalau nggak mau selamat, mau keren-kerenan, kalau mau keren-kerenan cari yang lain aja ya. Urusan dunia. Kalau agama nggak usah keren-kerenan. Ya, agama ini ikut mayoritas, insya Allah selamat. Begitu. Wallahu